seorang pengusaha yang memang kurang terampil dalam mengendalikan keinginan. Jadi kalau dapat ada barang-barang bawah beli kan, meskipun kredit, dan semuanya riba. Semuanya riba. Jadi dari mobil riba, motor riba ya, rumah riba, sampai mesin cuci saja riba. Dia ada produk menarik nih, langsung dia ambil kredit gitu kan, riba dan sebagainya. Nah, dan dia lebih melihat kepada kemewahan penampilan agar dianggap kaya meskipun dompetnya kosong gara-gara kredit. Nah, itu awalnya tuh. Sampai kisah titik hidupnya itu di tahun 2012 kata beliau habis isi seminar tentang motivasi kan, banyak pesertanya. Begitu pulang ke rumah, istri beliau mengatakan susu anak habis. Nah, kemudian beliau mencoba menarik duit untuk beli susu anak. Ternyata di rekening kosong, habis. Kenapa? Karena baru dapat uang langsung bayar kredit, baru dapat gaji langsung bayar kredit sebagainya, sehingga apapun yang dia dapatkan itu selalu lenyap gitu. Dan dia berpikir di mana titik kesalahan dari hidupnya, kenapa orang-orang mengatakan dia sukses tapi secara keuangan dia kosong terus nih, tidak pernah ada, dompetnya selalu kosong. Nah, ternyata setelah beliau pelajari, itu adalah titik yang menghancurkan hidupnya adalah perilaku riba itu. Nah, akhirnya beliau hijrah. Semua kemewahan beliau jual, mobil yang 3 itu beliau jual semua, motor beliau jual, rumah beliau jual, pindah ke kontrakan dan sebagainya, agar ya intinya bertobat dari riba. Sampai puncaknya hanya dalam waktu 6 bulan ternyata beliau untuk keinginan. Misal kata beliau, ini terutama yang muslimah atau perempuan, coba cek di lemari bajunya misal gitu ya. Kalau ada yang bajunya nggak kepake selama setahun, atau mungkin bajunya nggak kepake selama berbulan-bulan karena sudah banyak di lemari ya, artinya bisa jadi kita beli karena keinginan, bukan kebutuhan ya. Karena biar bagaimanapun kan kita kalau selalu membeli karena keinginan, itu akan berdampak kepada isi dompet kita. Masih yang butuh nih, tapi kita beli ke hal yang lain. Jadi kata beliau, pola pikir utama itu yang pertama itu adalah fokus kepada kebutuhan dulu, baru kepada keinginan. Nah, itu yang pertama. Kemudian itu ilmu yang menarik nih. Terkadang kita melihat ada orang yang uangnya lebih tinggi dari kita, atau juga uangnya yang mungkin lebih rendah daripada kita. Bagaimana cara mereka bertahan? Nah, misalkan kalau kita punya teman yang memang keuangannya lebih tinggi dari kita pelajari dia, bagaimana cara dia bekerja, bagaimana cara dia mengolah waktu, bagaimana cara dia dalam berbisnis dan sebagainya. Itu untuk orang yang memang uangnya lebih tinggi dari kita. Nah, bagi orang yang uangnya lebih rendah dari kita, mungkin penghasil lebih minim, kita juga belajar bagaimana cara dia bertahan, bagaimana cara dia makan kan, bagaimana cara dia dalam memenuhi kebutuhan sebagainya. Artinya kita belajar dari yang atas juga dari yang bawah. Nah, simpelnya adalah yang harus dihindari itu adalah hutang kata beliau. Karena kadang kan kita macam-macam nih, mau ini hutang, kredit kan, meskipun nggak butuh amat gitu, tapi itu akan berdampak kepada pembayaran tiap bulan. Kita baru dapat gaji barangkali langsung habis untuk bayar kredit. Makanya hutang itu sangat dihindari kata beliau. Intinya adalah fokus mengelola keuangan kepada kebutuhan saja. Keinginan silahkan, asal ada profit maker. Maksudnya apa? Dari keinginan itu bisa menambahkan hasil dari usaha kita. Jadi intinya bukan cuma ingin saja, tapi kira-kira dari barang ini apa yang bisa kita coba ambil atau gali agar mendapatkan keuntungan yang berlebih. Nah, mungkin simpelnya seperti itu ya, secara sederhana. Terima kasih. Terima kasih Pak.